Mungkin lah sekarang demo ini lari ke pinggir ya, yang memang harusnya langsung ke pusat. Makanya saya apresiasi teman-teman yang ada nanti di Jakarta ya, saya support, saya berikan doa yang terbaik untuk saudara-saudara saya yang berjuang di sana ya, supaya teman-teman yang ada tergabung di GRRI atau di SRI atau di organisasi kemasyarakatan yang lain bisa diterima oleh wakil kita yang duduk di DPR, terutama ya Komisi 3 ya. Syukur alhamdulillah kalau langsung diterima sama ketua umumnya, yaitu Pak Bambang Pacul. Ya, walaupun kita tahu ya sekarang Pak Bambang Pacul mengatakan ke Pak Mahfud MD, jawabannya kan begini, lobby-lobby itu jangan di sini, kan begitu, sudah jelas dikatakan. Semua kora-kora sini manut apa? Ketum, kan begitu. Yang artinya kita bisa ngambil ya, mungkin Bang Siwa bisa ngambil poinnya kira-kira kemana untuk pergerakan itu, begitu. Karena saya begini, yang namanya DPR atau lembaga legislatif ini kan sebagai kontrol ya, istilahnya kontrol pemerintahan ya kontrol, karena kita kan memberikan aspirasi dan mewakilkan ya sebagai rakyat juga ya. Ini loh yang dikeluhkan rakyat, ini loh yang dikeluhkan masyarakat ya, untuk mengontrol pemerintahan kita yang sekarang ini ya, dipegang oleh Bapak Presiden kita ya, untuk menuju, dan kita sebagai rakyat ya, karena ini program Bapak Presiden, kita harus mendukung begitu loh, apapun caranya. Ini program ya. Jadi apapun program ini bukan untuk kita abang-abang, mungkin yang akan menikmatin kedepannya, saya sudah berumur 53 tahun, mungkin yang menerima nanti yang enaknya anak cucu kita atau adik-adik kita begitu, bukan saya lagi. Itu tujuan saya, siapapun pemimpinnya begitu. Itu intinya bang, untuk perbaikan bangsa dan negara ini ya. Karena saya begini ya bang, kalau seumpamanya aset koruptor yang bisa disita di luar negeri, kalau di dalam negeri ini sudah bisa, tetapi kalau yang di luar negeri mungkin kita kurang payung hukumnya karena tergendala dari RUU ini yang nggak disahkan begitu loh. Nah inilah sebagai payung hukum untuk kita supaya bisa merambah, karena PBB sudah ada yang namanya UNCAC ya, itu untuk langkah untuk mengambil ya harta koruptor yang ada di luar negeri itu dari PBB, namanya UNCAC, UNCAC ya, itu kita bisa berkolaborasi ke PBB nanti, dan nanti kira-kira negara mana uang para koruptor ini disembunyikan begitu, dan kita punya hak maju ke sana begitu, intinya itu begitu bang. Mungkin ada yang lain bisa nambahkan, mungkin monggo silakan. Soal nih apa, soal nih negara mana itu kan kemarin waktu tahun berapa itu kan Swiss kan sudah datang untuk kerjasama untuk bisa cairkan itu uang-uang yang disimpan di bank Swiss. Cuman ini ya, DPR kita nih yang tidak jelas, DPR kita nih. Nah, ya kekurangan kita di payung hukum Bang Siwa. Ya. RUU Pak Jokowi itu kan payung, sudah sering ajukan, cuman ini ya, DPR ini yang tidak jelas. Iya benar. Makanya kekurangan kita cuma satu, di payung hukumnya aja bang. Ibaratnya kita gini loh, kita ini mau pergi ya bang ya, ibaratnya kita mau pergi, kita kan harus punya yang namanya surat jalan ya untuk ke negara lain ya, itulah RUU itu begitu. Kita punya istilahnya, kalau analoginya kita ini punya paspor untuk masuk ke akses mereka kan begitu. Itulah bang, itu begitu bang. Karena kalau kita nggak punya akses, mana bisa bang untuk masuk ke negara itu gitu loh. Harus ada yang namanya payung hukum, karena ini kita kan berbicara tentang hukum, ya kan? Iya.
Di Ya. situ jelas ada undang-undang begitu. Itu tujuannya, gitu Bang. Kemarin sampai beta nonton yang itu Bambang Pacul bicara tentang bos itu juga beta, lihatnya gimana ya Bang? Ada rasa marah Jujur, kesal. ju- jujur Bang, sebenarnya gini loh ya. Saya kalau melihat Pak Bambang Pacul ini ibaratnya sudah membuka begitu loh, membuka ke rakyat, ya. Bola panas sudah dilempar sama Pak Mahfud MD, ya kan? Statement beliau, Profesor Mahfud MD mengatakan, tolong Pak, ini RUU. Nah, langsung dijawab kan? Oke, saya langsung jawab, ya. Pak Mahfud minta ke kita. Ya, ini copy paste ya. Copy paste omongan Pak Bambang Pacul yang saya ingat ya. Pak Mahfud minta ke kita RUU supaya disahkan. Setelah itu ditimpalin lagi. Lobby-lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea. Apa yang kata di atas? Berarti ketum. Iya toh, Pak? Nah, itulah. Jadi Bang Siwa bisa langsung ngartikan bagaimana begitu. Makanya saya kan gini, nanti kelak ya, keinginan saya ya, mungkin dari para ketum mau ya langsung ini loh ada desahan ya dari rakyat ya, keresahan rakyat yang sekarang ini dirasakan ya, dan ini permintaan ya, kita sebagai rakyat ingin memberikan hadiah yang terindah sebelum beliau purna tugas Bapak Insinyur Haji Jokowi, yaitu berupa pengesahan RUU. Ini keinginan kita sebagai rakyat ya. Beliau saya katakan perfect dalam hal pembangunan ya. Di dunia infrastruktur saya katakan perfect, tetapi ada satu cita-cita beliau yang sampai sekarang ini ya, saya masih ingat itu ya. Begitu beliau menjabat di tahun 2014 ya, beliau langsung pernah menyinggung ke DPR. 2015 ya, 2014 menjabat, setahun setelah itu beliau berkata ke menyinggung ya, istilahnya waktu itu menyinggung tentang RUU yang diarahkan ke para DPR. Tetapi setelah itu tidak dilanjutin karena tidak dimasukkan ke sebagai program gitu ya. Nah, setelah itu keduanya beliau mendesak lagi setelah 2019 beliau terpilih ya kan. Nah, saya masih ingat 3 kali beliau meminta begitu, mendesak DPR. Yang terakhir saya juga masih ingat begitu, 3 kali ya seorang presiden meminta ya, mendesak ke DPR gitu, karena beliau tahu ya, karena ini statement beliau ya itu ada hubungannya Bang Siwa ya. Pasti Bang Siwa pernah mendengar pidato Bapak Presiden, di saku kiri saya ini ada uang 11 T. Dimaksud itu berupa data para koruptor Bang ya, itu, kan itu bro ya, 11.000 triliun, 11.000 ya. Bang, 11.000 triliun itu berupa data berupa data uang para koruptor yang ngemplang keuangan negara yang disimpan di luar negeri. Itu berupa data. Itu sentilannya beliau itu begitu loh. Itu bukan uang pribadi Pak Jokowi. Bukan. Iya. Nah, parahnya uang negara. Parahnya ini para ngawur pemakan hoax ini beranggapan bahwa itu uang itu ada di sini. Padahal itu uang itu lagi di luar negeri dan itu sedang diusahakan oleh Pak Jokowi untuk masuk kembali dalam negeri. Tapi orang memang otak-otaknya kan suka ngeles, bikin jatuhkan nama Pak Jokowi kan. Padahal jelas-jelas itu Pak Jokowi sampaikan bahwa di saku saya ini ada uang 11.000 triliun. Itu data uang yang ada beredar di luar negeri yang diusahakan oleh Pak Jokowi untuk masuk ke Indonesia. Dan kalau uang itu masuk ke Indonesia, Indonesia bisa jaya.
Hanya Wah, memang nggak sayangnya jaya lah. Pokoknya saya saya katakan sudah kalau Indonesia 11.000 triliun itu diambil ya. Ya, Hah, syukur alhamdulillah negara kita ini lebih dari kata maju. ini Ini negara bisa menuju maju tuh kalau makmur. 11.000 triliun itu Iya, kembali. Hanya sayangnya memang kita benar. punya orang-orang yang ada di DPR, entah itu mau juga rakyat yang apa kontra itu, memang tidak paham dengan bahasanya Pak Jokowi yang padahal bahasa itu sangat jelas, tidak perlu ditafsir Iya, berlebihan lagi. iya. Mereka yang apa Pakai beli dan popeda itu satu Indonesia lengkap. ya. Dulu begini Bang Siwa, begitu pidato beliau ya yang mengatakan di saku kiri saya ini ada uang 11 T. Itu saya langsung mikir Bang, saya cari-cari apa arti dari kata di saku kiri ini. Itu setelah itu saya temukan. Oh, kalau Pak Jokowi nyimpan uang pribadi nggak mungkin 11.000 triliun. Ya, saya cari-cari. Oh, ternyata ketemu akhirnya. Oh, berarti ini uang para koruptor yang dikemplang. Udah selesai sampai di situ. Dan saya buka-buka ternyata ya banyak ya. Kita taruh aja lah ya. Mungkin soalnya begini ya, Bang. Karena sifatnya undang-undang yang saya katakan ini undang-undang sapu jagat begitu loh. Undang-undang sapu jagat. Jadi harta-harta para pejabat ya yang pernah duduk ya di kepresidenan, yang pernah ya maaf ya zaman eranya mulai kita cari dulu telusurin yaitu Pak Soeharto ya kan, kasus BLBI itu mega koruptor, sejarahnya nggak ada yang ngalah-ngalahin itu, 2000 triliun sama Dikun Hartono pelakunya ya. Itu masih belum seberapa Bang yang disita. Belum semuanya itu. Sudah kena, tapi belum semuanya itu. 2000 triliun. Kurang apa itu? 2000 triliun nggak main-main Bang. Itu kasus BLBI. Gitu. Itu zamannya Pak Soeharto. Saddam Kenal juga belum, Bang belum yang lainnya juga begitu. Ya. Makanya saya ini ya yang mungkin masih menjadi polemik ya, menurut saya menjadi polemik di badan legislatif ya. Jadi mereka ini mungkin ya, tapi sepengetahuan saya ya yang menyusun ini ya para ini kalau nggak salah ini ada 16 lebih ya yang menyusun draft RUU ini. Beliau-beliau ini profesor ya, saya katakan profesor di bidang hukum perdata, pidana dan apa ini apalagi, aduh saya lupa itu, mau pokoknya mereka ini di luar orang kepartean begitu yang pasti, tapi di dalam dunia apa mereka gelarnya nggak kaleng-kaleng ya. Rata-rata mereka punya gelar tinggi, S2, S3 begitu. Jadi saya katakan mereka mumpuni di bidang tentang perhukuman itu. Ya nggak tahu lagi kalau umpamanya sudah masuk ya di sana lagi digoreng-goreng lagi ya kita nggak tahu. Tapi itu semoga aja nggak ada ya pasal-pasal yang dicomot-comot ya, yang mau dirubah, karena itu sudah saya katakan 99% ya, 99%. Saya nggak mau mengatakan 100% ya, 99% itu sudah perfect tuh saya katakan. Saya nggak mau mengatakan 100% ya, itu karena 100% itu hanya milik Tuhan, milik Allah itu begitu. Buatan manusia saya nggak bisa mengatakan 100% gitu, itu intinya. Begitu abang-abang. Mungkin ada lagi Bang Siwa ya, izin saya follow ya ini akun Abang Siwa ini ya, saya proja Bang. Siap abang.
Saya banyak ikutin ini apa akun abang begitu waktu live di TikTok ataupun di apa begitu itu itu bahkan begini ya, saya malah pernah ya, maaf ini mungkin agak melebar pembahasannya ya sampai-sampai begini saya, jikalau ya siapapun ya, sampai-sampai saya mengatakan begini dalam hati, ada yang bisa dari salah satu 3 ini calon ya balon pres ini bisa mengegulkan yang namanya RUU itu jadi undang-undang sah ya, dan dia jamin 100% ya, saya akan dukung. Dia berani tanda tangan hitam di atas putih, bahkan dia kasih cap jempol darah, saya akan dukung, dan dia berani mengatakan jika tidak tembus saya siap turun ke bawah. Itu bang, saya akan pilih sampai segitunya demi RUU ini. Ya. Karena apa? Untuk perbaikan keuangan negara kita ini yang sudah dikemplang. Bukan ratusan triliun lagi, ribuan. Itu loh. Makanya kan ada pembahasan tentang hutang negara yang sekian. Berapa itu? 7.800 T. Dibayar 11.000 T. Berapa itu baliknya uang itu? Banyak sekali. Itu untuk bangun saudara-saudara kita di NTT, Papua, bikin bangun sekolah apa segala macam di sana. Ya. Kalau di sini sudah, di Jawa ini sudah saya katakan lebih. Kenapa beliau waktu itu yang difokuskan saudara-saudaranya yang di timur? Karena yang di Jawa ini sudah nggak perlu lagi begitu. Justru yang saudara-saudara saya yang harus di daerah timur itu yang harus pemerataan sama begitu. Harus sama dengan yang di Jawa ini. Saya dari Surabaya, saya dukung Bapak Jokowi untuk memajukan saudara-saudara saya yang ada di timur, gitu, untuk daerah NTT, Papua, ya, dan sekitarnya, Ambon, Maluku, semua tanpa melihat apa istilahnya kendala. Bahkan dulu ada tantangan, ya, Pak jangan pergi ke Duga. Beliau mengatakan, urusan keamanan itu kamu, saya ingin lihat itu apa di Duga. Dan beliau laksanakan. Beliau nggak ada takut-takutnya. Daerah manapun didatangin, urusan keamanan itu bukan urusan beliau. Tugas beliau hanya melaksanakan apa sesuai konstitusi, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan undang-undang, dan itu telah diterapkan oleh Bapak Presiden kita. Begitu. Intinya itu. Beliau nggak pernah ada takut-takutnya datang ke daerah manapun, bahkan ke Afghanistan, ya. Bahkan negara yang berperang pun, sekalipun di Ukraina beliau datangin. Bahkan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ya, dengan Presiden Ukraina, ya, Petro Zelensky, ketemu. Padahal itu waktu masih panas-panasnya perang. Gak ada sehebat Bapak Presiden kita saat ini. Saya katakan beliau best of the best, terbaik dari yang terbaik. Itulah. Ini Bang King beta potong sedikit ya. Untuk Abang Fred, untuk Abang mau mendukung Pak Anies itu silakan. Cuman kan Pak Abang bilang MOU terkait sapi di NTT itu kan programnya Pak Anies. Makanya beta tanggapi bahwa itu programnya dirilis atau dirintis oleh Pak Jokowi pada tahun 2014. Di situ juga sampai saat ini beta juga belum mendukung siapa-siapa karena beta masih mendukung suara dari Pak Jokowi. Tapi abang kan bandingkan dengan Pak Ganjar, dan di situ di video itu juga beta juga sampaikan
apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar untuk masyarakat NTT. Nah, yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu murni dari Pak Ganjar, bukan seperti Pak Anies yang melanjutkan program dari Pak Jokowi. Oke, lanjut Bang King Maker. Ya, jadi begini, saya masih teringat ya. Semoga beliau masih ingat dengan janji beliau sebelum beliau tugas ya. Beliau pernah mengatakan saya akan balik ya ke saudara saya di timur, terutama di daerah Papua dan sekitarnya ya. Karena dari sanalah beliau pertama kali membangun, begitu. Jadi daerah pinggir, karena saya masih ingat ya, saya masih masih baca waktu itu ya program kerja ya. Ini kalau saya buka yang namanya Nawacita ya. Nawacita 9. Nawa itu artinya 9, Bang. Ya, Nawa itu artinya 9, cita itu tujuan atau program ya. Tujuan atau program. Ini saya masih ingat begitu. Kampanye beliau yang diberikan begitu. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi setiap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia. Itu poin pertama. Poin kedua, membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Poin kedua. Poin ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Ya Bang, dari pinggiran. Pak Jokowi ke NTT terus karena Pak Victor Leskerat. Lah, ini kan bicara tentang programnya Gubernur Pemprov DKI dengan NTT. Waktu itu kan Pak Jokowi masih jadi Gubernur NTT. Beliau pernah datang di NTT sini Pak. Beliau waktu Pak Jokowi jadi Gubernur DKI, beliau pernah datang di NTT. Itu sebelum Pak Victor jadi Gubernur, masih Pak Frans Leburaya. Ini kan bicara tentang waktu Gubernur, kok ini bicara tentang jadi presiden. Jangan turun lagi, maksudnya jangan majukan zaman. Ini kan kita bicara tentang programnya Gubernur. Lanjut Bang. Ya, jadi begini, ini masih ingat ya yang program kerja beliau begitu ya, membangun Indonesia dari pinggiran ya, dan memperkuat Pak Ganjar punya jasa yang banyak untuk masyarakat NTT. Untuk Abang Irmawan, Pak Ganjar punya jasa yang besar untuk NTT. Beta warga NTT, beta tahu itu. Beta tinggal tanam ari-ari tinggal nih di NTT, jadi beta tahu. Beta tahu beliau punya jasa di NTT. Bahkan begini, kalau saya boleh bilang ya, saudara-saudara kita itu yang sekolah ya di daerah Jawa Tengah itu tolonglah buka begitu loh. Ketika beliau ya ada saudara-saudara kita yang dari timur ya yang ngekos ya, kos, ingat kan waktu itu mereka kekurangan dalam waktu itu, kasusnya waktu itu melanda Covid. Abang Bang King, ya. Beda tahan sedikit ya. Apa jasanya bro? Bisa buktikan datanya. Lihat di beta punya video, biar tanggapi abang itu sangat jelas. Data semua tuh beta tampilkan semua dalam itu video bang. Abang Fritz. Gini Bang Fritz Alor. Sejak kapan Pak Ganjar urus? Bahkan bukan hanya urus NTT bang. Pak Ganjar urus Kabupaten Alor juga. Bukan hanya urus NTT tapi juga Kabupaten Alor beliau urus. Bro, saya Alor, jangan menyebar hoax. Saya alumni agama NTT. Bro, jangan ajar hoax sembarang begitu. Jangan pamer, jangan sampaikan berita yang tidak benar. Anda itu kan YouTuber yang belum tentu benar, karena saya tahu Kang Christine Oni itu adalah koordinator di sana. Kita sama-sama ini orang media. Anda itu jadi, yang sebar hoax mengatakan bahwa itu programnya Pak Anies. Anda sebar hoax tuh. Itu programnya Pak Jokowi tahun 2014 bulan April. Beta tuh boleh sampaikan datanya ke saya. Data ada lengkap di situ. Ketika Jokowi ada lengkap di video situ. Gereja di Jakarta tidak pernah berikan IMB. Saya tinggal di Jakarta, bro.
Bro ada di Kupang, tidak paham di Jakarta. Saya ada di Jakarta. Oh, saya tinggal di Jakarta juga. Ini kalau bicara begitu. apa? Anda Kalau bicara cuma ngomong apa? saya tinggal di Jakarta, Yang saya berikut, juga di tadi Jakarta. bilang Anda Pak bicara Ganjar, apa? Anda kan sudah bicara punya- tentang jasa di NTT. Kok kembali di Jakarta? Iya, bro, dengar ya. Yang bisa bangun MOU dengan NTT itu hanya Pak Anies Baswedan. Pertanyaan saya, Ganjar pernah nggak? Lalu, Kapan, di mana, dan apa? Tentang ikan, Pak Ganjar, Pak Ahok disaksikan Mana, langsung mana, oleh Pak Jokowi pada bulan Desember tahun buktikan 2014. Tolong buktikan datanya. Tentang Jadi tidak ikan, asal ketik bunyi. saja di Google langsung muncul. Anda itu ngawur sekali. Anies Baswedan bisa membangun MOU dengan Pemprov NTT. MOU mengirim itu dirilis oleh Pak Jokowi pada tahun Sorry, bro. 2014 bulan itu April. omong kosong. Ngaco ini. Kalau Pak Jokowi tidak Ngaco pernah ini. melakukan Anda itu berbagai ngaco tuh, gagal. Anda itu ngaco. Hei, Ngaco, Pak ngaco, Jokowi datang ngaco. sebagai Bro, gubernur. ini aneh YouTuber. Pak Bang, Jokowi ngaco. sebagai gubernur Bro, DKI aja itu datang ke berdasarkan NTT, teks beliau yang datang jelas. ke NTT, terus MOU-nya mau diadakan di kantor Saya ini gubernur, anak cuman NTT. Pak Jokowi minta untuk diadakan di lokasi ternak. Dan lokasi ternak itu ada di Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, dan itu desa beta tidak bangun di situ. Anda ngawur sekali Anda itu. Jangan cari sebar hoax, jangan bodohi kami masyarakat NTT, Iya. kami tidak bodoh. Pak Anies Bang baru, Frits. Pak Anies itu melanjutkan program dari Pak Jokowi. Sebelum Pak Bang Anies Frits, kalau lakukan mau itu, mendukung- Pak Ahok juga pernah datang. Pak Ahok di SMA Negeri 3. Bang Frits kalau mau mendukung Pak Anies nggak apa-apa, tapi jangan seperti menjilat gitu loh. Seperti Bang siapa itu yang orang tadinya pendukung Pak Jokowi sekarang sekarang menjilat. Geli saya ngeliat orang-orang kayak gitu. Anda itu, Dibayar berapa Anda aja sampai kalau situ? mau sebar data yang real. Assalamualaikum, Jangan selamat seperti sore. Pak Anies yang bicara data jalan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Bang Siwa. Selamat sore. Seperti ini Bang Siwa, mereka sudah nggak peduli Bang Siwa. Yang penting menjilat sebanyak-banyaknya gitu loh. Sudah tidak perlu pakai ini data, tanam yang penting hari-hari jilat di terus, NTT. jilat terus. Pak Jokowi datang beta tahu tahun 2014 bulan April. Waktu itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI. Beliau datang di NTT untuk mau adakan MOU dengan Pemprov NTT. Waktu itu Pak Frans Leburaya waktu itu masih menjabat sebagai gubernur NTT. Dan MOU itu mau diadakan di kantor gubernur, cuman Pak Jokowi minta untuk diadakan di lokasi ternak. Makanya dialihkan ke Desa Ponain, Kecamatan Amarasi. Desa Ponain itu beta tidur bangun langsung di situ. Jadi Anda bicara-bicara, Anda itu di Jakarta tidak tahu apa-apa. Bicara bilang itu programnya Pak Anies, ngawur sekali. Anda itu sebar hoax. Betul Bang Pak Siwa. Ganjar Saya itu sepakat. punya Ya. MOU dengan NTT terkait ikan. MOU itu ditandatangani oleh Pak Ganjar, Pak Ahok dengan Pak Frans Leburaya. Pak Ahok itu waktu itu sudah jadi gubernur, Pak Jokowi waktu itu sebagai presiden, dan MOU tentang ikan itu disaksikan langsung oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Lalu Anda bilang MOU apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, ngawur. Bukan cuman itu, tapi ketika Badai Seroja menghantam NTT, itu tuh ada 181 jiwa melayang, 225 orang terluka, 473.000 orang terdampak, 85.000 orang mengungsi. Anda di mana? Anda tidak ada di NTT. Itu Pak Ganjar yang gubernur luar pertama kali kirim bantuan. Bantuan itu bukan hanya berupa logistik, tapi bantuan berupa dengan uang hasil konser dari Bank Jateng, terus dengan relawan, 18 relawan dari Jateng dikirim untuk NTT dan evakuasi korban yang ada di kabupaten Anda, yaitu Alor. Anda kalau tidak tahu apa, jangan ngoceh. Ngomong, bicara, bilang itu program dari Pak Anies, ngawur. Kalau ngawur tuh ukur-ukur, kalau mendukung, Anda mendukung silakan, itu hak politik Anda, tapi jangan putar balik fakta yang ada. Pak Ganjar itu, beta saat ini sampai saat ini belum mendukung siapa-siapa, beta masih mengikuti arahan dari Pak Jokowi. Tapi supaya Anda tahu, hampir semua kabupaten di NTT dapat bantuan pompa air dan fiber air dari Pak Ganjar. Hampir semua kabupaten di NTT dapat bantuan alat pertanian. Lalu Pak Anies kasih apa?
Dasar penjilat, manusia rendah itu. Oh iya, tadi kan ini ya. Tadi ada siaran live ya di Kompas.com ya kan. Di situ pidato Pak Anies ya. Di situ saya tapping, saya memberikan informasi ada aksi jalan kaki dari Semarang ke Jakarta ke gedung DPR ya kan. Banyak respon di situ, cuman ada pendukung Pak Anies mengatakan aku udah screenshot, tappingannya udah aku screenshot ya. Di situ banyak respon. Nah, yang namanya Daniel mengatakan itu cuma cari sensasi. Cuma cari sensasi. Nah, terus saya tapping aja. Bang, kita dukung aja Bang mereka, ya kan? Karena mereka tidak membawa bendera apapun kecuali merah putih. Nah, di situ di bawahnya dia tapping lagi, saya dukung. Tapi ya tulisan yang di atas sensasi itu udah kena sensor. Gitu. Itu saya informasikan, udah tak kirim ke Bang Jamek ya, itunya screenshotannya dari Kompas.com ya, itu live banyak yang penonton tapi banyak juga yang merespon. Maksud saya tapping seperti itu biar direspon sama media gitu loh, atas aksi jalan kaki dari Semarang Jakarta ke gedung DPR RI. Silakan dilanjut. Jadi kalau maksudnya mau bicara data, itu bicara yang fakta. Kami ini bukan hanya makan data, kami ini makan dengan fakta. Fakta yang ada di lapangan. Ada bicara data tentang Pak SBY bangun jalan desa 1,13 juta. Desa di mana yang bangun jalan sepanjang itu? Jawa Tengah Desa itu di sampai seluruh 4 juta kemiskinan, hampir 4 juta. Itu prestasi. Anda bicara apa? Kau sudah lari pilih kemiskinan, ngawur. Anda Jangan tadi membias. serangkan. Bicara itu jangan membias. Anda bicara itu jangan membias. Sudah. Sekarang beta tanya. Beta tanya bagaimana dengan MOU? Beta tanya dulu. Hah? Bagaimana dengan MOU? Hah? MOU apa? Bang Frit. Bicara satu masalah, satu pembahasan, selesai dulu baru loncat. Jangan satu masalah belum selesai, Anda loncat. Biasakan kalau diskusi menyampaikan itu, data yang tidak benar, merayu hati orang sana supaya banyak yang like, banyak yang nonton, Anda dapat duit, bukan murni. Ini semua Anda mau ngoceh ini banyak. Anda lebih bicara baik apa? itu Anda masih bicara lebih- apa? Bicara Daripada tentang MOU model sudah kayak lari Netflix ya. ke live ngawur. Bu, itu ngawur, makanya menyampaikan data sembarang. Saya sering nonton YouTubermu, tapi ini orang manusia tidak jelas, saya bilang begitu. Anda itu bicara tentang data jelas di mana? Bilang itu programnya Pak Anies, ha? Anda itu sebar hoax. Buka Google, supaya Anda punya mata terbuka lebar. Anda bicara bulan Bang, 10 buka. bulan 10 tahun berapa? Beta tanya. Lebar. Pak Anies jadi gubernur tahun berapa? Hah? Beta tanya, Sekarang Pak saya Anies tanya. jadi gubernur tahun berapa? Pak Jokowi Jokowi pernah sebagai bangun MOU gubernur dengan NTT? DKI datang ke Saya lagi NTT masih- tahun 2014 bulan April. Sejak Ngawur kapan Anda Pak itu? Jokowi buat begitu? Pak Ahok buat begitu? Pak Jokowi datang di Desa Ponain itu beta Kapan tidak MOU bangun namanya situ, buktinya? weh. Tunjukin buktinya. Kapan, tanggal berapa, jam berapa? Silakan buktikan datanya. Bulan April tahun 2014. Dengar Sudah tidak? terilis. Sudah terilis. Tolong sampaikan. Coba tunjukin ke saya. Jelas-jelas itu Di mana? dirintis oleh Pak Jokowi. Itu program yang dirintis itu Pak Jokowi. Pak Ahok juga melanjutkan. Pak Ahok datang ke NTT di SMA Negeri 3 Kupang. Pak Anies pernah datang di NTT sebagai gubernur. Ngawur Anda Itu namanya perkunjungan. Anda itu suka makan data hoax, sebar lagi berita-berita hoax. Sorry bro. Bro yang ini yang kan YouTuber. Makannya kan dari YouTuber. Makanya Anda puas ketika mengambil data-data orang lalu buat begitu. Kalau Anda Data-data tanya orang saya apa hidup di Anda Jakarta, ketik bro. saja di Google Saya- langsung muncul. Apakah Saya Anda sering tidak lihat bisa lihat? YouTubermu. Anda ini Ngawur pendukung Anda itu. karena Pak ada Anies itu uangnya. baru jadi gubernur tahun Ada 2014. uangnya, Pak makanya Jokowi Anda itu sudah bicara lebih dulu. data. Anda belajar Beliau lagi masih hukum gubernur saja. kualifikasi. Anda tidak kuasai metode kualifikasi. Bicara itu jangan ngawur. Habis baca, pikir juga. Pak Jokowi itu sebagai gubernur DKI beliau datang di NTT tahun 2014 bulan April. Habis beliau dari Desa Ponain untuk nih tanda tangan MOU, beliau belusukan di Pasar Oibobo Kota Kupang. Anda di Jakarta tahu apa? Kalau bicara hoax itu jangan berlebihan, bos.
Ya. Pak Bang Frits Jokowi kan bukan tadi hanya bilang di itu, tapi Jakarta. setelah beliau jadi presiden, beliau datang di NTT lagi untuk buat pesaan nih kapal laut untuk khusus untuk sapi. Bang Frits kan tadi bilang di Jakarta. Bicara bilang itu Jadi abang program, tahu semoga apa tentang programnya NTT? Pak Anies berkelanjutan. Bicara ngawur sekali. Abang tahu apa tentang NTT? Gitu. Beta Kalau ini itu tanam bisa saja hari-hari di NTT. diputar-balikan. Kok Anda kalau tidak punya data lengkap, jangan ngoceh. Ngoceh sudah salah, mau anggap diri benar. Jangan Anda membunuh kebenaran untuk menghidupkan kebohongan. Sudah kasih data yang jelas, masih mau bagian dari buzzer. ngejel. Anda ini kan bagian dari buzzer. Anda itu Wajar yang buzzer, penyebar hoax. Mengatakan bahwa itu programnya Pak Anies. Ngawur, penyebar hoax Anda itu. Bang Frits tahu buzzer nggak? Ketika Anda bermain media sosial dan Anda menyebarkan salah satu capres, Anda juga buzzer. Pahami dulu apa kata-kata buzzer sebelum diucapkan, tapi nggak ngerti artinya buzzer. Anda ketik saja di Google, Pak Jokowi ke Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, langsung muncul. Bro jangan Itu Pak bicara Jokowi itu. masih pakai pakaian adat Amarasi. Lu jangan bicara Jokowi. Lah Anda tidak suruh beta supaya jangan bicara tentang Jokowi. Lah itu program yang dirintis oleh Pak Jokowi. Kok suruh beta jangan bicara tentang Pak Jokowi. Ngawur lagi nih. Tunggu, dia sudah keslip. Saya bubarkan relawan Ganjar Eri karena Ganjar tidak punya prestasi. Karena Anda nggak dapat duit dari Lah Anda situ, ngomong makanya Anda bicara apa bubarkan. lagi? Kan bicaranya tentang jasa di NTT. Jangan loncat-loncat. Tadi mau jasa di Jawa Tengah, beta tidak peduli. Beta bahas yang jasa di NTT. Karena Ganjar tidak mampu. Anda bicara jasa di Jawa Tengah atau jasa di NTT. Anda ini membias sekali dengan pembahasan Anda sendiri. Anda bahas apa kok membias Jaringan kembali. PDIP, Anda belajar lagi data, belajar lagi. Lu tuh yang belajar data dengan Pak Anies ya kalian. Kalau belajar data, baca data saja salah tafsir kok bicara tentang data. Baca data saja salah kok. Coba Masih buka bicara datanya. tentang data. Buka datanya itu yang biar hostnya yang itu. Nih jangan mute, itu tak. Kita di NTT sini nih yang merasakan langsung. Informasi tidak. Anda itu sebar hoax, mengatakan bahwa program MOU itu adalah program YouTuber dari yang Pak bayaran, Jokowi Anies. Anda sebar hoax, Anda itu. Sebar hoax tuh Anda itu. Bang Siwa dibuka aja datanya. Itu Bang Siwa ditaruh di host saja. Serinya biar di komal aja. Buka datanya aja. Nah, turun loh. Kabur dia. Bicara ngawur. Orang kayak gitu. Lucu Aduh. tuh, Bang. Iya. Dia lompat-lompat, logikanya aja udah nggak masuk. Pembahasannya Bicara- lompat-lompat, dia suka begini, lompat-lompat dia. Bang, dia bicara tentang jasa di NTT. Lah bicara lagi, loncat lagi ke jasa di Jawa Tengah. Kan loncat, ngawur dia. Iya, ngawur. Saya tahu. Tadi saya nyimak terus. Jadi dia kalau bahas satu, kalau sudah terdesak ya, dia tidak bisa memberikan statement dan terdiam, dia loncat lagi pembahasannya, begitu. Ya tadi itu Bang Siwa tak suruh nunjukin data menjadi host kan gambarnya besar kan. Begitu ngomong kayak gitu dia langsung turun. Ya, Cuma iya Pak Pak D. Lagian tadi dia sudah body shaming ke Bang Siwa ini gitu loh. Bicaranya Iya. itu tadi sudah nggak apa ya, nggak sehat lagi lah menurut saya begitu. Karena dia sudah serang body shaming segala macam. Aduh, ini nggak bagus lah ya. Kok sampai kayak begitu gitu loh.
Saya banyak ini ikut-ikutin apa waktu live TikTok akunnya Bang Siwa begitu ada akun saya yang apa ngikutin banyak. Saya punya 3 akun Bang Siwa. Ada satu Kalau saya sama Bang Sinwa ini udah berteman ya. Dulu pernah ya. juga di lab ya, lab di roomnya si Kristianto Oni dulu waktu itu ya kan. Dan Bang Siwa inilah yang mengkritik Kristianto Oni di akunnya. Itu ada itu di YouTube-nya ada, di Oh TikTok-nya ada. ya ada. Iya. Saya pernah lihat VT-nya Bang Siwa gitu tentang Iya, kritikan makanya aku ke- pakai akun yang ini gitu loh. Jadi aku paham Bang Siwa ini dari NTT asli sana. Terus yang Jakarta ngomong kayak gitu kan ya, aku percaya dengan Bang Siwa lah karena Bang Siwa sendiri orang sana juga gitu loh. Kan gitu. Jelas-jelas Bang, Mm-mm. Pak Jokowi itu datang ke NTT waktu masih jadi gubernur pada bulan April 2014. Itu pertama kali Pak Jokowi datang di NTT sebagai gubernur. Setelah beliau datang di NTT, MOU itu Pemprov NTT mau adakan MOU-nya di kantor gubernur NTT. Cuman setelah Pak Jokowi sampai di sini, Pak Jokowi minta untuk diadakan MOU-nya di tempat kandang sapi. Makanya dialihkan ke Desa Ponain, Kecamatan Amarasi. Desa Ponain itu beta tidur bangun di situ karena beta punya kakak tinggal di situ. Nah ini orang yang tidak tahu apa-apa bicara sok tahu. Naikkan lagi tuh, naikkan lagi tuh. Habis. Sisip masih di bawah tuh. Kalau- Sisip masih di bawah. Saya simpelnya gini sih Bang Siwa. Semenjak kepemimpinan siapa NTT itu mulai benar-benar dibangun ya, khususnya Indonesia Timur dibangun. Sebenarnya itu aja sih simpelnya. Kita udah nggak usah menutup mata lah. Baru di eranya Pak Jokowi sajalah pembangunan yang masif itu dilakukan di NTT gitu. Saya bisa bicara gitu juga karena saya pernah ke NTT kemarin. Saya tahu lah bagaimana pembangunan jalan, waduk, pertanian itu benar-benar dibangun benar secara masif ya dan merata gitu. Jadi yang cuma baru ngomong di Jakarta, gak usah sombong Bang, orang Jakarta juga. Habis begini Bang, habis Pak Jokowi tanda tangan MOU di Desa Ponain, beliau lanjut lagi ke Kota Kupang, belusukan di Pasar Oebobo. Nah, beta bingung dengan ini manusia yang tidak tahu akar masalah, tapi so tahu. Beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa itu programnya Pak Anies, bos. Aduh, itu dia. Padahal makanya. Pak, Kalau iya. gila tuh keterlaluan tuh. Padahal Pak Gila, Anies itu keterlaluan. melanjutkan programnya Pak Jokowi. Itu Nah, sekarang itulah gini aja. pendukung Pak Anies kan suka makan data palsu, suka sebar hoax. Ini kalau orang bisa lapor dia nih. Orang Gini bisa aja, lapor dia, Bang. dia sebar Bang hoax. Gitu. Siwa, Bang Ya. Siwa, Ya. kalau ibaratkan sebuah rumah, itu yang paling indah itu, yang paling nyaman itu adalah ruang tamu. Ya betul kan? Ya. Dimana kita menerima tamu di rumah kita. Kemarin itu Labuan Bajo udah dijadikan seperti ruang tamunya Indonesia oleh Pak Jokowi. Menerima tamu-tamu negara di situ. Itu aja sudah bukti nyata gitu loh. Bagaimana Pak Jokowi memperhatikan NTT itu. Sekarang masih aja ada orang yang mengaku putra NTT tapi nggak bersyukur tentang itu. Ini manusia apaan seperti ini nih? Malah masih menjilat orang yang belum berbuat apa-apa untuk negeri ini. Apa sih yang udah diperbuat oleh Anies untuk negeri ini? Itu Gini yang aja, gini dijilat aja. sama dia. Gini aja. Saya di sini akan menjadi penengah. Bang Fri naik ya. Saya di sini tidak mau untuk melihat berita-berita hoax ya. Bang Fri naik. Kalau memang Bang Fri ini taruh pendukung Ganjar, Bang Fri ini pendukung Anies. Seandainya data itu benar di Bang Fri, saya akan dukung Anies hari ini. Tapi seandainya data itu benar sama Bang Siwa, saya akan dukung Bang Siwa mendukung sebagai Ganjar. Silakan adu data, jangan memberikan Bukan hanya itu, berita hoax. suruh dia beralih dukung Ganjar juga dia. Ya, oke, nggak apa-apa itu. Itu Bang Fri Antaranya naik, itu. silakan ya. Jadi Kalau misalnya itu program yang dibuat oleh Pak Anies, beta dukung Pak Anies. Kalau Oke. misalnya itu program Pak Anies hanya dilanjutkan, dia dukung Ganjar. Nah, gimana? Ya, Kalimat saya- tentang beta.
Siap, Ya, siap. Yuk, ya, gitu aja. Bang Oke, Fris, yuk. Ada mufakat ya di terima sini ya. tantangan dari Bang Siwa nggak? Saya yang turun, saya yang turun. Pak D jadi mediator ya, yang Siap. netral. Bang Pang cukup Tapi disuruh pakai nyimak. materai. Pakai Ya, materai dia harus Bang tunjukin teman alamat di cerita Jakarta ini juga mana, nanti saya samperin. Ya. bisa jadi panelis ya. Saya katakan jadi panelis. Jadi cukup Bang Siwa dan Bang Fritz ya untuk argumentasi edukasinya Salam begitu. kenal semuanya Saya ya. Salam kenal ya, semuanya. salam kenal, salam kenal. Ini jangan jadi pengecut lah. Kalau memang berani Saya baru ngedukung, naik. berani Jadi kalau bertanggung dia jawab, bahas jangan jadi pengecut. soal Pak Jokowi dan dia minta fakta Jokowi ke Ponain, saya ini relawan Jokowi dari Jokowi belum jadi presiden. Dan ngerti betul Jokowi berapa kali datang ke NTT, untuk apa MOU-nya apa-apa saja waktu dia jadi gubernur. Jadi dia minta data tentang Jokowi ke Ponain, lah emang dia benar orang NTT atau bukan ini? Masa Iya. Jokowi ke Ponain aja nggak tahu? Gini, maksudnya gini, yang masalah Wih, MUU gimana aja, cara yang masalah bertanggung MUU jawab aja tadi tuh. Yang masalah MUU. Saya di sini Ya. menjadi penengah masalah MUU Ya. yang tadi itu. Ya, kan? silakan ini Jangan merana kalau kemana-mana. Bang Fritz mau head to head ya Silakan. tentang pembahasannya dengan Bang Siwa, saya yang turun begitu. Jadi Bang Pang cuma Pak D ini mediator ya. Istilahnya kalau Bang teman cerita ini sama Bang Pang ini sebagai panelis gitu, penilai. Oke, saya izin turun dulu ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Sore Bang. Terima kasih Bang. Jadi di sini saya terus terang tidak mau memakan ya berita-berita black campaign atau berita hoax. Saya nggak mau. Viti-viti saya nggak ada black campaign ya. Tapi kalau memang salah satu di sini memangnya ada yang salah data ya, memangnya Bang Fit ini kan benar, saya akan pilih Anies hari ini juga. Tapi kalau memangnya Bang Siwa yang menang, begini, Bang. ya Minta kalau Bang maaf. Siwa yang menang, Bang Fit harus ikut dukung Ganjar. Gimana? Jadi saya mufakat nggak ini? Gimana? Jadi mufakat Terima nggak? tantangan beta tidak, Bang Fritz? Jangan Ya. kabur. Betul. Jangan Mau jadi tidak, Bang? pengecut lah. Boleh saya juga menjadi dukung Pak Anies juga malam ini dengan hari sore ini dengan Bang Siwa kalau Bang Fit katanya benar masalah MOU. Silakan dimulai. Saya juga ikut. Kalau perlu pakai surat perjanjian di atas materai. Alah, Boleh catat beraninya alamat lari-lari. rumah saya nanti. Udah kabur Iya, dia, udah boleh nggak catat ada. alamat Udah rumah nggak ada. saya. Bang Nah, Fritz, Udah jangan kabur. kabur. Pengecut. memang pengecut. Kita tahu ya, jadi kualitas pendukung sebelah seperti apa. Kalau misalnya itu program murni dari Pak Anies, beta dukung Pak Anies. Tapi Lanjut. kalau Apalagi mohon maaf ya, lawannya Bang Siwa gitu ya. Saya mengikuti Bang Siwa ini udah cukup lama nih, khususnya YouTube-nya nih. Walaupun saya baru kenal ya Bang Siwa saya baru kenal, tapi saya mengikuti YouTube Abang tuh udah lama lah. Yang Abang ceritakan itu bukan sekedar apa ya, dukungan semu gitu ya. Tapi semuanya logika, pakai fakta dan data. Jadi saya paham kenapa Bang Siwa ini berani. Karena apa yang dipaparkan Bang Siwa ini bukan cuma sekedar bernarasi atau berkata-kata, gitu, tapi ada fakta dan datanya. Makanya saya berani Ayo tadi. dimulai aja, jangan kemana-mana ya, mumpung belum maghrib ini. Ayo dimulai aja datanya masalah MOU tadi mengenai Pak Anies tadi itu. Silakan. Jadi biar Mana dia? biar jadi sepakat. Ya lanjut. kalau mau tunjukkan data, beta tunjukkan langsung sini nih. Bang Fit gimana? Siap? Udah nggak Bang ada Fit. dia Pak D. Udah kabur. Udah nggak ada Pak. Udah kabur Pak. Orangnya udah kabur Pak. Pengecut. Pengen dukung Pak Anies, pengecut. Iya, makanya dari itu saya berkali-kali itu sama pendukungnya pinter-pinter banget, tapi pinter ngeles. Itu loh, bener, nggak bohong saya. Kalau saya Bang Siwa ini saya subscribe loh, udah loh di YouTube-nya sudah, TikTok-nya Iya, sudah, sama. 1 komal pernah gitu loh. Keren Bang Siwa Saya ini. sepakat dengan tadi apa yang dikatakan Bang Edi ya, Bang hostnya. Ya, Bang maksud Fritz kita tadi itu kan jangan menggunakan nyebarin nama alor ya. hoax lah. Iya, Bang Fritz menggunakan kata-kata alor yang itu identik dengan NTT.
tapi kok kayak nggak punya rasa bangga sedikit banget gitu loh, ketika Pak Jokowi sudah membangun NTT dan lain-lain. Kok masih saja suka menyebarkan berita hoax gitu. Iya. Apalagi Bang Frits itu sudah menikmati kehidupan di Jakarta ya. Apakah karena kehidupan di Jakarta dinikmati hanya karena menjilat salah satu capres? Wah, seharusnya malu dengan Bang Siwa yang masih tetap bertahan di NTT ya, mempertahankan argumen murninya, mendukung seseorang dengan fakta dan data gitu ya, tanpa harus dibayar. Jadi kalau mau teriak buzzer sebelum itu siapa ada tampilkan? tunjuklah itu diri sendiri itu lah siapa, gitu. Itu siapa yang ada tampilkan tuh? MOU peternakan NTT. Kita tampilkan. Bang Evan udah jelas itu. Ya, diklik aja di tengah, taruh tengah-tengah aja host. Diklik di Bang Edi di tengah, taruh tengah itu. Biar gambarnya besar. Ditekan aja komalnya, nanti ada kotak besar, diklik aja kotak besar berubah menjadi di tengah itu. Ya. Nah, gitu sip. Ditekannya itu jam 12.30. Ini lihat tanggalnya nih, 29 April 2014. Anies jadi presiden, Anies jadi gubernur kapan? Frits, di manakah dirimu Makanya saya heran, dia beneran orang NTT apa enggak? Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh data benar. Nah, terus saya menganalisa waktu ini tahun 2014 Anies jadi gubernur tahun berapa? Ya. Mungkin dia masih menjadi menteri ini kalau nggak salah. Beta sampai bilang, misalnya kalau itu program murni dari Pak Anies, beta dukung Pak Anies. Pengecut, free calor gue pengecut. Ini Bang Siwa, nanti kita ketemu baru bahas banyak hal sih yang kita mau sharing nanti. Nantilah. Siap. keren nih, teman-teman nih keren nih. Ya. Bang Frits, di manakah dirimu? Jangan ngumpet di keteknya Pak Anies. Ayo. Iya, tahun 2014, ini tahun 2023. Ya belum muncul lah Anies di sini lah. Itu loh. Belum muncul, mungkin masih jadi menteri ya? Menteri aja belum ya? Iya, menteri aja Pak Jokowi aja masih gubernur, Pak Jokowi aja masih gubernur itu. Betul. Pak Jokowi jadi presiden itu Oktober, 20 Oktober 2014. Ini kalau April berarti Pak Jokowi masih gubernur. Itu kan program gubernur Pemprov DKI. Itu dirintis oleh Pak Jokowi, dilanjutkan oleh Pak Ahok. Pak Ahok pernah datang di NTT di SMA Negeri 3 Kupang. Pak Anies tidak pernah datang di NTT ketika jadi gubernur. Ngaco dia. Dan tadi kan dia tanya bilang Jateng punya MOU apa dengan NTT kan ini? Lihat baca nih. Presiden Jokowi saksikan penandatanganan MOU Gubernur DKI dan Jateng dengan NTT. Dibaca nih. Ya kan? Ya betul. Jelas nih. Ini tanggal nih. Tanggal 20 Desember 2014. Jelas enggak deh? Kelihatan kan? Abang Siwa belum on cam. Belum diklik on cam-nya itu. Bang Siwa, percuma Bang Siwa. Data yang Abang keluarkan, kalau si pengecut ini sudah kabur ya percuma gitu loh. Cuma minimal bisa buat pembelajaran teman-teman ya. Biasakan mengeluarkan narasi dan argumen itu berdasarkan fakta dan data. Bukan hanya kita bentuk kecintaan kita dengan orang. Nah ini itu manusia satu. Bang, itu manusia satu pikir beta ini buat konten ini sembarang konten. Beta harus baca banyak sumber baru beta berani buat satu konten. Betul. Aku makanya berani konsekuen kalau memang dia ada masih gini masalah MOU ini masalah ada terkaitannya dengan Anies. Saya sore ini demi Allah demi Rasulullah, kalau memang datanya si Bang Fit itu memang benar, saya akan pilih Anies dan viti-viti saya mengenai Anies, mengkritik Anies
saya hapus. Nah ini Abang jelas teman lagi cerita. nih dari Effendi. Abang teman cerita. Siap. Coba abang ketik ini itu, nih Presiden Jokowi saksikan penandatanganan MOU Gubernur DKI dan Jateng dengan NTT. Itu MOU terkait ikan. Dan kan tadi kan dia tanya bilang Jawa Tengah sudah punya MOU apa dengan NTT. Nah itu datanya tuh. Ngaur dia, itu Fritz Alorbo itu ngaur. Jilat si jilat, tapi jangan berlebihan juga. Banyak nih. Bang Siwa. Malu dia TV nanti. Bener di room mana aja nanti diangkat aja Nah, itu. ini. Di typing aja kalau dia nggak datang. Itu loh. Ini Bang Siwa banyak nih tuh. Ah itu dengan Jateng tuh. Nah ini yang mungkin abang maksud nih kan. Presiden Jokowi saksikan penandatanganan MOU Gubernur kan. Itu Karena sama MOU. Pak Ahok, Pak Frans Leburaya dengan Pak Ganjar. Second MOU. Itu yang baju putih di atas tuh Pak Ganjar lagi apa tuh Bang? Itu sampai alokasi dana 1 triliun dari Jateng. 1 triliun. Itu Ini. 1 triliun. Iya, tuh. Iya, silakan Mas. Pendukung Pak Anies kan begitu, suka makan data hoax. Bahkan bukan suka makan, tapi suka sebar. Orang yang buat, orang yang makan sendiri. Mereka konsumsi. Enggak, yang jadi penasaran saya itu ngakunya orang NTT, tapi kok malah nggak merasakan gitu loh, malah menjilat. Kalau yang lain-lain sih boleh lah, yang kayak hidung-hidung bengkok itu yang turun-turunan sana itu ya wajar lah kan gitu. Ini ngakunya orang NTT tapi masih menjilat, heran. Bicara tentang jasa di NTT, loncat ke Jakarta, loncat ke Jawa Tengah. Aduh, ini kita sama saja kita debat dengan anak SD. Bukan anak SD lagi Bang Siwa. Maaf, anak keterbelakangan mental. Karena mental kan. Ya sudah. Iya, yang dia baca, misalnya di Jawa Tengah tadi, yang dia baca itu data orang miskin itu sekarang. Tapi dia nggak pernah baca data itu berapa ribu orang yang miskin sebelum Pak Ganjar menjabat. Dan berapa sekarang yang tersisa yang miskin, apakah itu menurun kemiskinan atau naik? Itu cara memperbandingkan logikanya gitu loh. Jangan jumlah yang miskin sekarang dibandingkan orang yang di DKI. Sama aja membandingkan mobil Ferrari dengan mobil angkot. Kan nggak masuk di akal. Anies itu mimpin DKI itu udah maju duluan. Ini si Fritz itu bilang dia datang ke NTT, deklarasi di NTT lah, berapa respon masyarakat? Iya. Betul. Iya, Bila coba perlu Anies itu kita berani siapkan nggak ke panggung NTT? untuk talk show. Nah, tuh. Tapi nggak mungkin nyampe lagi lah ke NTT itu. Pesawat jet intinya gini pribadinya sih, udah ditarik. Pesawat jetnya kita- sudah ditarik. Dia mau jalan pakai apa lagi ke sana? Yang saya Sangkut tahu di hari BTS. ini, yang saya tahu hari ini pendukungnya Pak Anies dan Pak Anies sendiri itu pengecut, gitu ya. Pengecut, Dan suka Suer. menyebarkan data hoax. Dan Betul, suka pengecut. menyebarkan data hoax. Sampai Ketika kabur. sudah mulai dibukakan data, kabur sudah. Sampai kabur, Iya. pengecut. Fritz pengecut. Belum lagi kita spill hal-hal Pak. lain yang selama ini ada di Padahal- bawah permukaan. Iya. Padahal tadi yang bicara baru Bang Siwa loh. Ya, maksudnya saya berusaha untuk tidak ikut campur gitu.
Saya kepingin sekali ketemu sama si Yen Oni itu bahas tentang soal IMB dan lain-lain, persoalan agama dan lain-lain itu. Kepingin sekali. Biar kita saling spill lah. Boleh Pak, dibersihkan aja Pak. Permainan di bawah permukaan itu gimana gitu. Ini ya Bang. fotonya Pak Jokowi ya, waktu Iya, itu MOU ya. beliau pakai pakaian adat Amarasi, Itu tuh. pakaian adat tenunan Amarasi. Betul tuh. Tuh. Bukan nyebarin hoax. Dia sebar hoax itu dia tuh. Nah, iya, mampunya cuma gitu. Iya. Iya kalah sih, kalah. Si Frit kalah, Frit. Bener, nggak berani dia. Pasti Iya bener, kabur lah Pak D. kabur takut ya. Sok-sok Karena bilang sudah itu, udah jelas. dia sok-sok bilang itu programnya Pak Anies. Ngawur sekali dia. Malu-maluin ya. Sama dengan junjungannya, sebar data hoax juga tuh kan, soal jalan. Ya itu Bang Siwa. Junjungan dan pendukungnya nggak bisa lihat data, nggak bisa baca data yang seperti apa gitu. Ini baru keren ini sore ini. Tapi kalau yang tadi itu saya kurang menikmati ya, karena di situ pendukung Pak Anies yang tinggal di Jakarta membahas masalah puskesmas di Jakarta. Ada salah satu beberapa nggak ada puskesmas di daerah Jakarta, tapi di daerah kelurahan ya, gitu. Dan dari situ teman kita pendukung Pak Ganjar belum bisa menunjukkan gitu loh. Belum selesai dia udah di mute terus gitu mic-nya. Setiap mau mengatakan data kan gini. Ada salah satu pendukung Pak Anies kalau memang di Jakarta itu di daerah kelurahan nggak ada satu aja puskesmas, dia akan dikasih uang 50 juta. Tapi setiap dia mau ngomong sama hostnya di mute. Mau ngomong di mute, mau ngomong lagi di mute. Nah itu, jadi aku nggak puas di situ. Aduh. Apa yang ini hari ini sore ini udah jelas lah bahwa Fritz Putra Alor, buat saya besok-besok hilangkan kata alormu, karena itu hanya membuat teman-teman yang asli alor malu. Iya. Karena Anda menyebar berita hoaks yang tidak bertanggung jawab dan pengecut. Betul itu, betul. Besok kalau ada, mungkin besok ganti nama dia, bukan Fit Alor lagi. Frit pengecut. Besok ganti nama itu. Saya lebih baik Heran seperti saya Bang dia Siwa ngaku ya, orang tidak NTT. membawa nama-nama daerah, tapi Bang Siwa ini bisa memaparkan data dan fakta yang terkait daerahnya gitu. Ketimbang Fritz yang mengaku orang Alor, walaupun dia tinggal di Jakarta, ketika ditanya fakta tentang Alor tidak tahu apa-apa, bahkan terkesan melarikan diri. Pengecut itu hanya Pengecut. Iya betul. Fritz Alor boy pengecut. Iya betul. Dia udah malu dia, malu bener ya. Bener. Ya molor Ki, bener. Karena kalau kita lihat tahun 2014 Pak Jokowi masih jadi gubernur ya, Anies belum jadi apa-apa. Ini menjadi menteri itu Pak Jokowi udah menjadi presiden kan. Kan di situ belum ada istilahnya tim apa namanya? Dia kan tim juru bicara dulu kan, menjadi relawan ya kan. Itu mungkin menjadi tim gitu loh. Kok begitu menyatakan MOU di situ ada Pak Anies kan lucu. Nggak masuk akal. Lalu dia bilang dia relawan militannya Pak Jokowi. Tapi fakta-fakta Jokowi ke NTT aja dia nggak ngerti, nggak tahu gimana. Aduh, malu-malu ini. Selamat sore. Selamat sore, Mas Heru. Apa kabar? Yang di atas ini di tapping udah nggak dibaca lagi. Sore ini kita lihat dangkalnya pendukung Pak Anies pengecut. Aku naik hanya pengen ngomong begini. Om Siwa itu sudah saya follow, saya nanti di follow back ya. Saya ingin banyak pembahasan, mengajak artinya untuk
apa si Yen Oni kan terus terus apa ya, saya dulu pernah sama-sama Oni ketika menyerukan 3 periode, tapi saya kecewa ketika pada akhirnya dia ke Anies gitu, karena dia juga sempat menyesatkan dengan menyuruh Projo golput saat itu. Jadi saya ingin ada pembahasan dengan Siwa nanti bagaimana nanti ketika si Yen On ini muncul sehingganya banyak orang-orang yang mengaku Indonesia Timur mencoba menggerus suara seolah-olah mewakili Indonesia Timur sudah ke arah ke Anies dan lain-lain. Kira-kira begitu Siwa. Nanti di follow back ya. Siap-siap. Ya, tapi gini Bang, tapi perlu digarisbawahi Bang. Yang lebih dulu deklarasi itu ada di Jabodetabek itu dari tahun-tahun sebelumnya, bukan baru tahun ini. Dan kita tahu pemetaannya itu siapa-siapa orangnya, dari mana saja. Itu di Jabodetabek atas nama masyarakat NTT. Cobalah turun di NTT sini, banyak nggak yang dukung? Iya, sepakat saya tuh Bang teman ini. Ya, tapi ini ya, tapi perlu diklarifikasi. Memang si Kristianto Oni ini dia tidak seperti teman-teman yang lain ya. Maksudnya gini loh, aku punya nomor WA-nya pun nggak diblokir juga gitu loh. Jadi ditelepon dia pun diangkat gitu. Tapi di situ saya sarankan Bang, sampai coba lab aja gitu. Di daerah Abang ada nggak yang mengkritik Abang gitu loh. Tapi sampai sekarang dia nggak berani live, nggak berani gitu. Ada kalau mamanya teman-teman mau video call sama si Kristianto Oni, aku ada WA-nya dan di situ sampai kapanpun tidak akan, dia janji tidak akan di blokir akun WA saya. Ada. Tapi saya sepakat tadi sama Bang teman cerita ya. Siap. Izin sebentar ya Pak. Ini ada Bang Yencung yang di bawah. Oh iya nggak apa-apa, aku tak turun ya. Oh beliau ada informasi baru lagi nih katanya. Oke, siap aku turun. Siap. Sebentar aja ya Pak De. Sebentar aja ya Pak De. Nggak apa-apa. Oke. Ya mohon maaf Pak De. Makasih Pak De. Saya sepakat dengan Bang teman cerita tadi ya, bahwa teman-teman yang mendeklarasikan dirinya menjadi itu nggak silakan, tapi biasakan kalau mendeklarasikan atas nama daerah, itu coba datang juga ke daerah yang dituju gitu, kayak misalkan deklarasi atas nama NTT. Nah, kalian sudah pernah ke NTT belum gitu? Kalian sudah pernah turun ke NTT bicara dengan orang-orang NTT belum? Kalian menyelami tidak apa keinginan orang-orang NTT? Seperti itu. Jadi tidak hanya mendeklarasikan atas nama daerah, tapi aslinya di daerah tersebut minim dukungan untuk calon presiden yang kalian dukung gitu. Seharusnya memang seperti itu ya. Atau misalnya kemarin ada relawan yang namanya Laskar Aman, deklarasi di daerah Flores Timur dan Lembata. Berapa orang yang hadir? Oh ya. Betul. Lanjut Bang Yencong, lanjut. Gua punya datanya, tanda tangan lengkap siapa-siapa yang hadir dan berapa yang diterima. Makin terbuka kan si Chris itu ngawur. Sudahlah, jangan bicara hoax, kita berbasis data, fakta. Karena kita semua ini kan untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan tertentu. Betul. Jadi ini Mas Angga sama Bang Edi, kita ini harus merapatkan barisan. Memang saya ini ingin berdekatan dengan ganjaris-ganjaris yang ada di Indonesia Timur, terutama sama Kalimantan. Kalau di Kalimantan saya sudah banyak, terutama Indonesia Timur. Indonesia Timur itu mau diobok-obok gitu loh. Jadi saya senang baru kali ini saya melihat Bang Siwa naik ya nggak tahu kalau kemarin, tapi baru kali ini saya melihat ada di TikTok. Karena mereka ini mulai menggerus di sosial media, terutama TikTok. Ya saya tahu Abang Siwa ini YouTuber, tapi lebih fokus juga ke TikTok juga. Kita jangan biarkan TikTok dikuasai mereka yang mengklaim-klaim bahwasanya mengaku Indonesia Timur. Karena yang dihantam Pak Ganjar itu ada beberapa hal ya. Nanti kita bahas di DM Bang Siwa ya. Ya, jadi gitu Bang Siwa. Kita ada kelebihan, ada kekurangan di TikTok dengan di YouTube. Kalau di YouTube itu kan kita menyampaikan informasi itu satu arah. Kalau di TikTok ini kita bisa berdebat, jadi kita bisa melihat kebenaran mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Saya berharap Bang Siwa juga kalau bisa sering-sering hadir, terutama untuk teman-teman yang dari timur itu biar ada saksi yang fakta, saksi yang nyata gitu loh. Jadi kalau kita di daerah barat ini memang agak susah kita untuk menerangkan gitu loh. Paling kita hanya melihat apa yang jelas, apa yang terang yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Secara detail seperti Bang Siwa tadi sampaikan, itu tentu kami tidak memahami sampai seperti itu gitu loh Bang. Jadi ya kita mengharapkan
Bang Siwa, ya kalau bisa lebih sering-sering hadir ini menjelang ini udah perperangan kayaknya sudah mulai benderanya udah mulai berkibar dari Betul, betul. Kira bahasa-bahasa yang ini dilontarkan. Frit sudah mulai pukul itu genderang perang, jadi kita mulai perang. Benar, benar Bang, Kalau benar. Bang Ya, Jengcung ya. ini dari mana Bang Jengcung? Bang Jengcung dari mana? Timur juga? Sore semua. Teman-teman, saya juga sebenarnya tidak begitu ini ya apa namanya antusias untuk mau bersuara, tapi dari hampir 2 minggu ini saya melihat, oh ya sorry, saya juga dari Kupang, dari Soe ya, saya Timur asli, tapi saya di Jakarta Timur. Salam kenal dari Kupang, salam kenal Wajib dari saling Kupang. fallback. Pokoknya yang dari timur saya wajib saling saling follow, dan saya mohon dari Indonesia Timur bersuaralah. Ini waktunya kalian Kalau Bang bersuara. Tio di mana Bang? Bang Tio di mana? Iya Bang, iya Bang. Gimana? Bang Tio di Kupang di mana? Beda Kupang, di kota Kupang. Oh iya. Kalau saya di Soe. Siap. Oke, sekarang lagi saya di Jakarta Timur di Cawang. Jadi hampir 2 minggu ini kan saya perhatikan yang bersiliweran itu dari pendukung Pak Anies ini jualannya IMB, Oh dan iya, tiba-tiba si Fritz menyerempet ke sapi, dan saya tahu persis karena saya lagi kerjain sapi kemarin 2 malam yang lalu kan tol 1 baru masuk dari Kupang, saya bawa 300 ekor. Jadi begitu dia menyinggung ke sapi dan mengklaim prestasinya Ahok dan Pak Jokowi, di situ saya stitch juga videonya. Itu teman-teman bisa lihat di situ. Dan itu terlalu prematur di situ. Saya menghadirkan data yang sama yang tadi barusan dibahas itu. Karena itu sudah dari 2014. Keluar dari idenya Jokowi lalu direalisasikan oleh Ahok. Terjadinya penandatanganan MOU antara nah benar kan itu. Udah nggak terbantah lagi udah itu kan. Dan itu saya sudah stitch di video saya, teman-teman bisa lihat itu. Saya suruh Fritz untuk lengkapi data. Jadi berusaha untuk jual jagoannya, tapi mengklaim prestasi orang lain. Yang tadi pagi saya stitch lagi itu videonya Yen Oni. Itu dia secara tegas memaparkan mengenai alasan dia mendukung Pak Anies. Statement utamanya dia di situ adalah Pak Anies lebih NKRI daripada capres yang lain. Dasar fundamentalnya adalah karena beliau menerbitkan IMB. Saya bilang itu terlalu prematur. Bangsa ini complicated dengan semua permasalahan. Tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif lalu dinilai itu paling NKRI dari yang lain. Betul. Lalu berbicara tentang IMB. IMB penerbitannya kebablasan. Kebablasan Iya. bukan hanya rumah ibadah saja yang diterbitkan, rumah warga pun diterbitkan. Dan di Iya, Tanah Tanah Merah pun Merah Tanah Jakarta Merah pun